Bab 266, Namaku Fang Zheng. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Wei yang terlempar oleh tinju Fang Yuan, dan sebelum dia bisa menstabilkan dirinya, tombak tulang spiral datang beterbangan dari atas. Tombak tulang spiral menembus udara, melesat seperti kilat dengan suara yang tajam. Pada jarak seperti itu, Wei yang bahkan bisa melihat ukiran spiral di ujung tombak tulang. Tombak tulang spiral ini, meskipun kuat dan mampu menembus pertahanan, hanyalah cacing gu tingkat 2, tidak ada ancaman di dalamnya. Pada saat itu, pikiran Wei yang bergerak seperti kilat. Mata biru Bai Ningbing sedingin es, Wei yang menantang keduanya pada saat yang sama memicu kesombongan di hatinya. Tombak tulang spiral hanya bisa membatasinya, aku tidak punya cukup gu, jika aku ingin menghabisinya, aku harus menggunakan tinju dan kakiku. Dia seorang jenius. Ketika Fang Yuan menghempaskan Wei Yang, meskipun itu hanya satu pukulan, itu menunjukkan kelemahan Bai Ningbing. Wei Yang tidak pernah menerima peningkatan kekuatan permanen dari cacing gu manapun, ia hanya memiliki kekuatan manusia normal. Ini adalah kelemahan utama yang dapat dieksploitasi. Bai Ningbing melangkah maju, mengikuti tombak tulang dan mengangkat kakinya untuk menendang dengan keras. Kakak Wei, Xiao kecil yang sedang menonton pertandingan melihat pemandangan ini dan mulai khawatir. Jika gerakan Wei yang dibatasi oleh tombak tulang, itu akan memberi Bai Ningbing kesempatan untuk menyerang. Pada saat yang sama, jika Fang Yuan memojokkannya, Wei yang akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Hehehe, pada saat terakhir, Wei yang tertawa. Saat tombak tulang spiral hendak mengenainya, tiba-tiba, tubuhnya bersinar dalam cahaya putih, dan ia berubah menjadi kilatan dan menghilang. Dia memang memiliki gu ini, Fang Yuan menyipitkan matanya. Kecepatannya cepat sekali. Pupil mata Bai Ningbing mengecil, merasa heran. Pada detik berikutnya, tombak tulang spiral menembus batu ubin, menusuk ke tanah. Bai Ningbing tidak dapat menghentikan momentumnya, dengan suara, bang, kakinya menghancurkan batu ubin. Retakan seperti jaring laba-laba menyelimuti tanah. Cahaya pelangi milik kakak Wei. Kupikir dia mungkin tidak akan menggunakannya tepat waktu, tetapi ternyata dia menunggu saat itu untuk melarikan diri, menyebabkan musuhnya tidak mengenai apapun. Luar biasa, ini merupakan pukulan telak terhadap psikologi musuh. Xiao kecil dapat mengetahui niat tindakannya. Melihat bahwa mereka akan melukai musuh mereka dengan parah, melarikan diri pada saat terakhir akan mengubah harapan menjadi kekecewaan, siapapun akan mengalami perubahan emosi ini. Cahaya pelangi merobek udara, saat cahaya itu menghilang, tubuh Wei yang muncul lagi. Dalam sekejap mata, dia terbang sejauh 50 meter, lebih dari setengah panggung pertempuran, menarik jarak yang sangat jauh dari Fang dan Bai. Melihat kecepatan seperti itu, langkah kaki Bai Ningbing terhenti. Dengan gu cahaya pelangi, Wei yang bisa datang dan pergi sesuka hatinya, bertarung kapanpun dia mau, pada titik ini, mustahil baginya untuk kalah. Gu cahaya pelangi adalah gu peringkat 3, yang mampu membuat Master Gu berubah menjadi cahaya dan melarikan diri, itu adalah yang tercepat di antara gu gerakan peringkat 3. Sebaliknya, Fang Yuan hanya memiliki rumput lompat, sementara yang lain tidak memiliki gu gerakan. Dengan kecepatan Wei Yang, mereka tidak memiliki kesempatan untuk memukulnya. Dalam hal gerakan, gu cahaya pelangi memberi Wei Yang keuntungan besar. Begitu gu ini digunakan, Fang dan Bai dapat bekerja sama tetapi masih jatuh ke dalam keadaan pasif. Para tamu, ini adalah gu cahaya pelangi, meskipun peringkat 3, kecepatannya jauh melampaui banyak gu peringkat 4. Kecepatannya sangat cepat bahkan Master Gu tidak dapat bereaksi tepat waktu, itulah kelemahan pertama. Untuk menggunakannya, seseorang harus menggunakan gu pikiran kilat atau gu kilatan inspirasi, atau yang lainnya. Jika tidak, pada saat Master Gu bereaksi, mereka akan terbang terlalu jauh dan bahkan menabrak dinding. Wei yang berbicara, mengakui kekurangan gu cahaya pelangi. Kelemahannya yang kedua, adalah ia menghabiskan terlalu banyak esensi purba. Di antara gu peringkat 3, pengeluaran ini sudah merupakan konsumsi tingkat menengah tinggi. Ada kelemahan ketiga, tetapi saya tidak akan menyebutkannya, Anda dapat menebaknya sendiri. Petik 2. Apakah itu fakta bahwa Anda tidak dapat menggunakan gu kekuatan untuk meningkatkan kekuatan fisik Anda? Bai Ningbing segera menjawab. Kali ini, giliran Wei yang mengungkapkan keterkejutannya. Dia menunjukkan ekspresi heran, Nona Bai Yun benar-benar memiliki kemampuan kognitif yang hebat, sungguh,
jika seorang Master Gu menggunakan cacing Gu untuk mengubah tubuh mereka, dan meningkatkan kekuatan mereka, akan sulit untuk menggunakan Gu cahaya pelangi. Pengeluaran esensi purba mereka akan meningkat drastis, atau lebih buruk lagi, transformasi cahaya mungkin gagal dan Gu cahaya pelangi akan hancur. Tetapi pikirkanlah, setelah Bai Ningbing mendengar pujiannya, ekspresinya berubah dingin saat tatapannya seperti es, menatap Wei yang dengan niat membunuh. Hei, izinkan aku memperingatkanmu, jangan panggil aku Nona. Ekspresi Wei yang membeku, apa yang salah dengan ucapanku? Apakah salah menggunakan kata, Nona? Sungguh tabu yang aneh. Wei yang berpikir dalam hatinya, saat dia meminta maaf atas pelanggaranku, Nona Baiyun. Urat-urat muncul di dahi Bai Ningbing, saat dia menggertakkan giginya, jangan gunakan itu juga. Oh, kalau begitu, Tuan Baiyun. Wei yang mengamati ekspresinya saat dia dengan hati-hati memilih kosakatanya. Wajah Bai Ningbing akhirnya kembali normal. Bibir Wei yang melengkung membentuk senyum, lalu melanjutkan, kalau begitu, dua tuan, giliranku untuk menyerang. Serahkan semua yang kalian punya. Fang Yuan menepuk dadanya, berteriak dan menakuti Bai Ningbing yang berada tepat di sampingnya. Tuan He itu benar-benar pemberani dan mengagumkan, terima saja pukulanku. Wei yang memuji, sambil berbicara, dia berubah menjadi cahaya putih dan menghantam Fang dan Bai. Menghadapi kecepatan seperti itu, Fang dan Bai bahkan tidak bisa berkedip sebelum pelangi ini melewati celah di antara mereka dan tiba di belakang mereka. Cahaya putih itu menghilang, dan berubah kembali menjadi Wei Yang. Dia memegang dua pedang lebar, dan menebaskannya masing-masing ke arah Fang Yuan dan Bai Ningbing. Sebelum pedang lebar ini mengenai, Bai Ningbing merasakan kulitnya mengencang. Dia segera tahu bahwa perlindungan otot es tidak dapat menahan bilah pedang ini, dan dia segera mundur. Fang Yuan menggeram pelan, tidak menghindar tetapi mengaktifkan Gu Kanopi dan Gu Perisai Tulang Terbang, mengirimkan tinjunya ke sana. Pedang lebar cahaya itu pertama-tama membelah perisai tulang putih menjadi dua. Wei yang berubah menjadi cahaya dan melarikan diri lagi. Melihat tinjunya hendak mendarat di dada Wei Yang, Fang Yuan hanya berjarak 1 inci sebelum meleset sepenuhnya. Cahaya pelangi itu terbang menjauh, dan berhenti jauh. Seluruh pertukaran pukulan dilakukan dengan kecepatan kilat. Dalam waktu kurang dari beberapa detik, Wei yang telah berpindah dari satu sisi panggung pertempuran ke sisi lain, yang panjangnya lebih dari 100 meter. Lagi, Fang Yuan melolong, niat bertarung membara di matanya. Wei yang berubah menjadi cahaya lagi, muncul di hadapan Fang dan Bai dalam sekejap. Bai Ningbing tidak dapat menahannya secara langsung, dia hanya dapat menggunakan tombak tulang. Spiral tetapi kecepatan Wei yang terlalu cepat, menyebabkan tombak tulangnya mengenai udara. Fang Yuan hanya dapat menahan pukulan itu secara pasif, selain yang pertama kali, tinjunya tidak pernah mengenai Wei yang lagi. Seketika, cahaya menyambar panggung pertempuran terus-menerus, seperti bola memantul yang terperangkap dalam kotak. Sementara itu, Fang dan Bai hampir tidak dapat menahan pukulan itu, karena telah kehilangan momentum mereka sepenuhnya. Apakah ini kekuatan sejati kakak Wei? Terlalu mengesankan, Xiao kecil mengamati pemandangan yang kacau di hadapannya. Kecepatan Wei yang luar biasa, seperti hantu yang bergerak dalam bayangan. Setelah beberapa menit, dia menghentikan gerakannya, jika kedua tamu ingin bersaing dalam hal pengeluaran, dan mencoba mengeksploitasi kelemahan Gu cahaya pelangi milikku yang menghabiskan sejumlah besar esensi purba, aku khawatir kalian akan kecewa. Aku memiliki Gu sumber cahaya di tanganku, itu adalah Gu tipe bantuan yang satu-satunya kegunaannya adalah untuk memungkinkan pengeluaran esensi purba seorang Master Gu berkurang setengahnya saat menggunakan Gu tipe cahaya. Sialan, Bai Ningbing menggertakkan giginya karena marah. Fang Yuan melambaikan tangannya, tidak lagi, aku tidak bisa menang. Saudara Wei, kita menyerah. Wei yang tertawa terbahak-bahak, menangkupkan tinjunya, merupakan suatu kehormatan. Xiao kecil melihat pertempuran berakhir, segera datang, dengan kegembiraan masih melekat di wajahnya, kakak Wei benar-benar mengesankan, tetapi kedua tuan yang berhasil bertahan begitu lama sama-sama mengesankan. Kau mungkin tidak tahu, tetapi saudara Wei memiliki keterampilan pertempuran yang unggul meskipun ia berada di tahap puncak peringkat 3. Ia adalah jenderal ketiga Tuan Sang Yan Fei, yang disebut pendekar cahaya putih. Jika itu aku bahkan tidak akan bisa bertukar 20 pukulan dengannya. Kekalahan adalah kekalahan, tidak masalah. Wei Yang, setelah aku mendapatkan cacing Gu yang cocok,
aku akan menantangmu sekali lagi. Ekspresi Bai Ningbing sedingin es, sejak muda, kesombongannya tidak pernah kalah separah ini, suasana hatinya jelas buruk. Xiao kecil melihat Bai Ningbing memanggil Wei Yang dengan namanya, menunjukkan ketidaksenangan di wajahnya. Fang Yuan berdiri di samping, saudara Wei Yang sudah menahan diri, aku bisa merasakannya. Heh, setelah aku membeli beberapa gu yang berguna, aku akan bertanding denganmu lagi. Meskipun aku kalah kali ini, aku masih marah. Lain kali, tolong gunakan kekuatanmu sepenuhnya, jangan khawatir tentang konsekuensinya. Hahaha, saudara He itu berbicara apa adanya. Kali ini salahku, lain kali aku pasti akan menggunakan kemampuanku sepenuhnya. Wei Yang menepuk bahu Fang Yuan. Begitulah caranya, saudara Wei Yang, aku menerima kekalahanku sepenuhnya, biarkan aku mentraktirmu anggur. Saudara Xiao, kamu juga bisa ikut, dan ceritakan tentang kisah heroik saudara Wei. Aku hanya bisa mengalahkannya setelah mengetahui semua tentangnya, kan? Fang Yuan tertawa. Xiao kecil merasa bahwa orang ini, meskipun jelek dan tidak punya telinga, sangat menyenangkan untuk dilihat. Dibandingkan dengan orang aneh, Bai Yun, emosinya jauh lebih baik. Baiklah, Xiao kecil tertawa, berkelahi membuat kita lebih dekat. Aku tahu restoran, baru dibuka, murah, dan juga menyajikan makanan enak. Kita tidak bisa membuat tamu kita membayar, biar aku yang mentraktir malam ini, kuharap kakak Wei juga bisa datang. Fang Yuan menatap, bagaimana kita bisa melakukannya. Xiao kecil adalah penduduk lokal, sementara kalian berdua adalah tamu, biar dia yang mentraktir. Wei yang masuk untuk memberi nasihat. Fang Yuan memikirkannya, baiklah, kali ini kalian yang mentraktir, tapi lain kali biar aku yang melakukannya. Lagi pula aku tidak punya uang. Setelah aku menjual resepku dan mendapatkan uang, aku akan mentraktir kalian berdua dengan makanan enak. Sejujurnya, setelah datang ke sini, aku terkejut dengan harga komoditas. Kata-katanya sedikit kurang ajar, dan juga mengakui bahwa dia miskin, membuat Wei Yang dan Xiao kecil tertawa, mengira Fang Yuan adalah pria yang jernih dan jujur. Hanya Bai Ningbing yang tahu kemampuan akting Fang Yuan, melihat ini, dia sudah terbiasa dengan hal itu. Di dalam ruangan, ketiganya minum anggur dan berbicara, mengumumkan nama mereka, membuat hubungan mereka semakin dekat. Hanya Bai Ningbing yang minum air, menyendiri dan menikmati kedamaiannya. Xiao kecil dipanggil Xiao Yan, berusia 27 tahun, ahli dalam cacing gu tipe api. Baru-baru ini kultivasinya naik satu alam kecil, ke peringkat 3 tahap tengah, sehingga akhirnya menembus zona pertempuran kota bagian dalam keempat dan mencapai kota bagian dalam ketiga. Hei Tu Bai Yun hanyalah nama palsu, nama asliku adalah Gu Yue Fang Zeng, dia adalah Bai Ningbing. Fang Yuan berpura-pura mabuk dan membocorkan beberapa informasi. Mereka memiliki surat perintah penangkapan klan Bai, selama klan Sang menyelidiki, masalah itu tidak dapat dirahasiakan. Fang Yuan sengaja membocorkannya, untuk memberi kesan memiliki hati nurani yang bersih. Xiao Yan sedikit terharu, dia dan Wei Yang adalah Master Gu Iblis. Fang Yuan memberitahu mereka, nama aslinya, adalah tindakan, persahabatan sejati. Nama keluarga Gu Yue, cahaya melintas di mata Wei Yang, ini adalah informasi penting. Tampaknya misi yang diberikan oleh pemimpin klan telah berhasil diselesaikan. Bab 267, sangat meremehkan sifat tak tahu malu Fang Yuan. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Gu Yue Fang Zeng, mendengarkan laporan Wei Yang, Sang Yan Fei sedikit mengernyit. Gu Yue adalah nama keluarga yang unik, Sang Yan Fei mencari-cari dalam ingatannya dan segera menemukannya. Klan Gu Yue, salah satu dari 3 klan di Gunung King Mao, memiliki sejarah ratusan tahun. Gunung King Mao, tatapan Sang Yan Fei menjadi cerah saat dia mengingat sebuah informasi yang dia dapatkan lebih dari setengah tahun yang lalu. Gunung King Mao diserang secara misterius dan dalam semalam, berubah dari gunung yang hijau dan hidup menjadi wilayah es dan salju yang mematikan. Bahkan sampai sekarang, es dan salju di Gunung King Mao belum sepenuhnya mencair. Tidak seorang pun tahu apa yang terjadi di Gunung King Mao, tetapi dari semua jenis jejak yang ditemukan di sana, orang-orang tahu telah terjadi pertempuran besar antara Master Gu. Sekarang, kehancuran Gunung King Mao diklasifikasikan sebagai peristiwa misterius dan telah menyebar ke seluruh perbatasan selatan. Mengenai apa yang menyebabkan ini, pendapat orang berbeda-beda. Namun, bagi sebagian orang,
jejak yang tertinggal di Gunung King Mao membuatnya jelas. Rahasia 10 fisik ekstrim kurang lebih diketahui oleh para petinggi dunia Master Gu. Saat dia mendapatkan informasi ini, Sang Yanfei juga langsung menduga bahwa ini disebabkan oleh salah satu dari 10 fisik ekstrim, fisik jiwa es gelap utara. Jika memang begitu, asal-usul Gu Yue Fang Zheng dapat dijelaskan. Kelompok yang dikirim untuk menyelidiki insiden di Gunung Mubei juga mengirim surat yang mengatakan tidak ada hal yang mencurigakan. Sang Yanfei menyusun garis besar perkiraan seluruh kejadian dalam benaknya. Sekarang, hanya ada satu keraguan yang tersisa. Mengapa mereka menyembunyikan identitas mereka dan bersembunyi di karavan? Sang Yanfei sudah memiliki banyak dugaan, tetapi masih perlu diselidiki. Benar, kamu bertanding dengan mereka, bagaimana keterampilan mereka? Sang Yanfei bertanya, ekspresi Wei yang serius saat dia dengan hormat melaporkan, jenius. Kalau diberi waktu, mereka berdua pasti akan melampauiku. Oh, kamu sangat menghargai mereka. Sang Yanfei sedikit heran. Wei yang mengangguk dan melanjutkan, mereka mungkin menyembunyikan kultivasi mereka dengan beberapa cacing Gu, tetapi karena mampu bertahan begitu lama dalam pertempuran, mereka setidaknya harus berada di peringkat 3. Mengingat usia mereka yang masih muda, keduanya seharusnya memiliki bakat tingkat A. Sang Yanfei tersenyum, tetapi Wei Yang, bakat tingkat A hanya mewakili bakat dan bukan segalanya. Kamu sendiri adalah bukti terbaik dari ini. Kamu hanya memiliki bakat tingkat B tetapi telah menjadi salah satu tetua eksternalku. Selain itu, berapa banyak talenta kelas A yang mati di tanganmu selama bertahun-tahun ini? Di klan biasa, bakat kelas A adalah hal yang luar biasa. Namun, bagi klan Sang, mereka cukup umum. Salah satu alasannya adalah karena klan itu besar dan ada banyak anggota klan. Alasan lainnya adalah karena mereka merekrut Master Gu Iblis. Master Gu Iblis yang menonjol di arena pertempuran pasti memiliki bakat luar biasa. Dan alasan ketiga adalah karena kekayaan klan Sang setinggi gunung, mereka memiliki kemampuan untuk membeli cacing Gu pengubah bakat. Kau terlalu memujiku, pemimpin klan. Wei yang berkata dengan rendah hati dan melanjutkan, aku juga mengerti logika ini, jadi aku semakin yakin bahwa mereka berdua luar biasa. Mereka memiliki bakat tempur yang kaya dan memiliki semacam kepekaan bawaan terhadap situasi pertempuran, seolah-olah mereka dilahirkan untuk bertarung. Mereka juga tidak memiliki satu set cacing Gu yang lengkap, tetapi mereka mampu bertahan begitu lama hanya dengan 2 hingga 3 Gu, itu benar-benar menakjubkan. Mengenai watak mereka tangguh dan tidak patah semangat saat dirugikan. Saat aku memberi tekanan pada mereka mampu membuat terobosan dan terus menyesuaikan diri. Mereka juga memiliki kerjasama tim yang hebat dan pendiam. Saat pertempuran berlanjut, mereka mampu mempertahankan posisi mereka dengan lebih stabil, peningkatan mereka sangat jelas. Secara individu, keduanya memiliki beberapa perbedaan. Gu Yue Fang Zheng adalah orang yang lugas, menyerang ke depan dengan keberanian yang tak tertandingi dan memiliki watak yang luhur. Sedangkan Bai Ningbing, dia cerdas dengan tatapan tajam dan hanya bergerak saat dia yakin akan hal itu, dia terus-menerus mencoba menemukan kelemahanku selama pertempuran. Secara khusus, Gu Yue Fang Zheng mengakui kekalahannya dengan tenang ketika aku mengatakan aku memiliki Gu sumber cahaya, dia berpikiran luas dan benar-benar memiliki hati yang lebih besar daripada orang biasa. Pemimpin klan, mereka berdua, yang satu adalah harimau muda dari daratan sementara yang lain adalah anak naga dari lautan. Yang satu adalah Yang dan Yin, yang satu mendominasi dan yang lainnya licik, kombinasi yang sempurna, kecemerlangan bintang kembar, masing-masing meningkatkan kekuatan yang lain. Jika kita dapat merekrut mereka, itu akan menjadi aset besar bagi klan Sang. Sang Yanfei tergerak. Sebelumnya, dia tidak memperhatikan Fang dan Bai, sekarang minatnya sangat terangsang saat dia mendengarkan Wei Yang. Wei Yang, kamu telah mengikutiku selama bertahun-tahun, aku percaya pada pandangan jauh ke depanmu. Tetapi tidak perlu meremehkan dirimu sendiri, mereka mungkin tidak selalu dapat mengalahkanmu bahkan setelah mereka dewasa. Kamu terhalang oleh kurangnya bakat, jika tidak dengan bakatmu, kamu akan lebih menonjol dari sekarang. Tidak perlu khawatir, jika Gu Reformasi muncul, aku pasti akan membantumu mendapatkannya. Gu Reformasi dapat meningkatkan bakat Master Gu, itu sangat langka dan mahal. Mata Wei yang memerah karena emosi, aku tidak akan melupakan kebaikan ini selama aku hidup. Aku, Sang Yanfei, tidak akan pernah
Memperlakukan pengikut setiaku dengan tidak adil. Pergilah sekarang, teruslah melayani mereka selama beberapa hari dan lihat apa pendapat mereka tentang klan Sang dan apakah kita dapat merekrut mereka atau tidak. Ya, pemimpin klan. ... Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Taman Nankiyu. Di ruang tunggu, Fang Yuan dan Sang Yiazi duduk berhadapan. Fang Yuan dengan santai mencicipi teh sementara ekspresi Sang Yiazi tampak agak tidak sedap dipandang. Beberapa hari ini, aku dengan tulus datang untuk mencari tuan, tetapi Anda telah menaikkan harga Anda berulang kali. Awalnya 650.000, tetapi Anda telah menaikkannya puluhan ribu setiap hari dan sekarang tuan benar-benar menginginkan 800.000. Apakah tuan mungkin mempermainkanku untuk menghabiskan waktu? Sang Yiazi merasa terkekang dan berbicara dengan gigi terkatup. Jika sebelumnya, dia pasti sudah meledak marah dan membanting cangkir teh ke wajah Fang Yuan. Tetapi sekarang, dia tidak bisa melakukan itu. Mengapa? Karena orang ini dapat langsung mengeluh kepada pemimpin klan. Aku masih tidak tahu apa hubungan mereka dengan ayahanda. Akhir-akhir ini, Wei yang menemani mereka berkeliling kota. Orang macam apa Wei Yang? Dia dikenal sebagai jenderal ketiga dan merupakan ajudan kepercayaan ayahanda. Tindakannya biasanya tidak mewakili dirinya sendiri, melainkan kehendak ayahanda. Tetapi mengapa ayahanda memberikan perlakuan hormat seperti itu kepada kedua orang yang muncul entah dari mana ini? Sang Yiazi merasa terganggu dan bingung. Sejak hari itu, dia telah menyelidiki keduanya dengan gila-gilaan. Tetapi sia-sia, dia hanyalah seorang tuan muda, wewenangnya terbatas pada kota klan Sang. Dia jauh dari memiliki kemampuan besar seperti Sang Yanfei. Penyelidikan tidak membuahkan hasil, jadi dia terpaksa menebak-nebak. Mengapa ayahanda menunjukkan niat baiknya? Apakah karena warisan di tangan mereka? Tidak, warisan mungkin menarik bagi klan biasa, tetapi bukan milik kita. Kecuali jika itu adalah warisan dari seorang Bu Immortal peringkat 6, itu hanya akan menjadi bonus. Atau apakah karena mereka berbakat? Tidak mungkin, ada begitu banyak Bu Master Iblis yang setia di panggung pertempuran, mereka rela mati untuk bergabung dengan klan Sang, dan sangat terampil dalam bertarung. Jika ayah tidak tertarik pada orang-orang itu, mengapa dia menginginkan keduanya? Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, Sang Yiazi tidak dapat memikirkan jawabannya. Ketika kedua tebakan ini ditolak, sebuah pikiran muncul di benak Sang Yiazi. Apakah kedua anak haram ayah ini? Bukankah Sang Tuohai, pemimpin klan muda saat ini, adalah anak haram ayah? Sang Yiazi merenungkannya lagi dan merasa itu tidak mungkin. Implikasi dari garis keturunan ayah terlalu besar, ketika Sang Tuohai ditemukan, dia dilindungi dan dijaga dengan ketat, tidak seperti mereka berdua. Sang Yiazi terus-menerus merasa gelisah akan hal ini tetapi tidak dapat membuat kemajuan. Dan karena hal ini, dia bahkan lebih takut pada Fang dan Bai. Hal-hal yang paling menakutkan seringkali adalah hal-hal yang tidak diketahui. Fang Yuan dapat melihat bahwa Tuan Muda Sang Yiazi menjadi semakin gelisah dan tidak sabar selama beberapa hari ini. Inilah yang ingin dia lihat. Ini juga salah satu alasan mengapa dia sengaja menaikkan harga setiap hari. Jika dia langsung menaikkan 650.000 menjadi 800.000, negosiasi pasti akan gagal. Tetapi dengan menaikkan harga puluhan ribu kali dan seterusnya, itu malah akan melemahkan perlawanan Sang Yiazi dalam hatinya yang teguh dan teguh. Waktunya telah tiba. Fang Yuan meletakkan cangkir teh dan tersenyum, semuanya memiliki nilainya. Ini mungkin hanya warisan guru-guru bagi orang lain, tetapi bagi Anda, Tuan Muda yang terhormat, ini adalah harapan terakhir untuk melindungi status Tuan Muda Anda. Karena itu, harganya pasti sedikit lebih tinggi, dan saat tanggal penilaian semakin dekat, harga warisan ini tentu akan terus naik. Jadi, aku telah menaikkan harganya setiap hari. Bukankah ini sesuatu yang wajar? Hehe, jika harganya diturunkan, bagaimana mungkin itu sepadan dengan harapan terakhirmu? Bagaimana mungkin itu sepadan dengan posisi penting seperti Tuan Muda Klan Sang? Lagi pula, hanya Tuan Muda Klan Sang yang dapat bersaing untuk posisi pemimpin klan muda. Mata Sang Yiazi bergetar karena marah. Ini adalah pemerasan yang terang-terangan, orang ini menaikkan harga sesuka hatinya. Bagaimana dia bisa begitu tidak tahu malu? Sang Yiazi berharap dia bisa mencabik-cabik Fang Yuan. Tetapi dia memikirkan posisi Tuan Muda dan hampir tidak dapat menahan diri, kamu benar-benar licik. Jika aku menghabiskan 800.000,
itu akan menjadi kerugian total dan malah akan menurunkan penilaianku. Para tetua yang bertanggung jawab atas penilaian itu tidak bodoh. Jadi, aku tidak bisa membelinya dengan harga ini. Fang Yuan sudah menduga jawaban ini, sudut bibirnya sedikit melengkung membentuk senyum, karena itu, aku punya solusi yang bagus. Aku akan menjualnya kepadamu secara terbuka seharga 650.000, tetapi kamu akan benar-benar memberiku 800.000. Kamu akan mempertahankan posisi tuan mudamu dan aku akan mendapatkan harga yang wajar. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Ekspresi Sang Yazi segera berubah dan menatap Fang Yuan dengan mata terbelalak. Kamu ingin aku membuat akun palsu? Ini tidak mungkin. Jika aku ketahuan, tidak peduli kapan, status tuan mudaku akan dicabut dan terlebih lagi, saya akan menerima hukuman berat. Fang Yuan memberikan tatapan sinis, kau tidak boleh berkata begitu. Siapa yang mengatakan sesuatu tentang akun palsu? Aku hanya menjual resep rahasia kepadamu, dan kau merasa bahwa aku orang yang jujur, dengan baik hati memberiku beberapa batu purba sebagai hadiah. Tidak ada hubungan apapun di antara keduanya. Pada saat itu, Sang Yazi hanya bisa menatap Fang Yuan, tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Sebelumnya ia mengira Fang Yuan tidak tahu malu, tetapi sekarang ia melihat bahwa ia telah sangat meremehkan sifat tidak tahu malu orang ini. Bab 268, Kekayaan yang tiba-tiba. Penerjemah, Cibi General Editor, Cibi General. Sang Yazi pergi dengan cemas. Sebelum pergi, dia memberitahu Fang Yuan, bahwa masalah ini penting dan dia butuh lebih banyak waktu untuk mempertimbangkannya. Namun, fakta bahwa dia sedang mempertimbangkannya berarti kesuksesan sudah dekat. Fang Yuan telah melihat orang ini, tahu bahwa masalah ini sudah diputuskan. Bahkan, dia bisa menaikkan harga lagi saat waktunya tiba. Saat ini, dia ragu-ragu, jadi Fang Yuan tidak bisa menggunakan harga untuk membuatnya gelisah. Begitu dia bertekad, maka harga akan melonjak lagi, itu terlalu mudah. 2 hari kemudian, Sang Yazi membawa ekspresi lesu saat dia mengunjungi Fang Yuan lagi. Saya setuju, mari kita berurusan sesuai dengan apa yang Anda minta. Dia menggertakkan giginya, setelah menunjukkan ekspresi ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia akhirnya mengalah. Percayalah, Anda pasti akan mengingat keputusan ini. Ayo, minum. Fang Yuan tersenyum ringan, menuangkan segelas anggur untuk Sang Yazi. Sang Yazi mengangkat cangkirnya, meneguk anggur itu dalam sekali teguk. Anggur jelek macam apa ini? Setelah meminumnya, dia mengerutkan kening dan memarahi. Ini anggur beras termurah. Tuan muda, saya tidak punya uang untuk membeli anggur yang bagus. Fang Yuan tertawa kecil. Anda akan segera mendapatkannya. Puff, Sang Yazi menghela napas berat. Dia pertama kali memikirkannya, dan saat dia berkonsentrasi untuk membuat keputusan, itu adalah proses yang menyakitkan. Namun sekarang setelah dia memutuskan, dia merasa santai. Baiklah, saya sudah menyiapkan perjanjiannya, lihatlah. Fang Yuan membawa sebuah proposal. Sang Yazi meliriknya, dan menatapnya dengan marah. Matanya terbelalak karena marah saat dia membanting meja dan berteriak, 950.000. Anda menaikkan harga lagi. Terakhir kali, Anda mengatakan 800.000, tetapi baru beberapa hari dan Anda menaikkannya 150.000. Apakah Anda pikir saya terbuat dari emas? Bajingan, Anda pikir batu purba saya jatuh dari langit? Fang Yuan tersenyum tipis sambil berkata dengan tenang, sudah 3 hari, tentu saja harganya naik, kau sendiri yang tahu. Dahi Sang Yazi dipenuhi urat, saat ia melompat dari tempat duduknya, apa kau pikir aku mudah diganggu? Aku tidak punya banyak uang. Warisan kecil ini, kau mau 950. Kau seperti singa yang membuka mulutnya yang besar. Tenanglah, amarah akan membahayakan kesehatanmu. Tuan muda, ini bukan warisan kecil, ini menyangkut posisi tuan mudamu. Pikirkanlah, setiap tahun, satu tuan muda akan tersingkir. Berapa banyak orang yang mendambakan posisi ini? Fang Yuan berkata dengan santai. Begitu ia mendengar posisi tuan muda, Sang Yazi yang marah kehilangan amarahnya. Fang Yuan melihat ekspresinya, mengetahui bahwa 950 sudah melebihi batasnya, dan mengalah, baiklah, kalau begitu bagaimana dengan 900.000 batu purba? Aku mengalah padamu. Hang Yazi perlahan duduk. Dia baru menduduki posisi tuan muda selama setahun, dan harus berhadapan dengan evaluasi,
jumlah batu purba yang berhasil dia kantongi hanya sekitar 400.000. Tidak diragukan lagi, setelah transaksi ini, tabungannya selama 1 tahun akan habis. Aset yang berhasil dia tabung akan habis. Namun mengenai posisi tuan muda, dia harus mengalah. Dia serius sejenak, sebelum mengangguk, kalau begitu 900.000 memang, tapi aku tidak percaya perjanjian tertulis, kita perlu bersumpah, mari kita gunakan sumpah racun Gu. Fang Yuan menunjukkan keraguan. Kenapa? Kamu takut? Bagaimana aku tahu kalau kamu tidak akan lari jika kita tidak menggunakan sumpah racun Gu? Kita harus melakukan ini, tidak mungkin aku menyerah dalam hal ini. Sikap Sang Yazi tegas. Fang Yuan sudah menduga hal ini akan terjadi. Kalau begitu, biar aku saja yang melakukannya. Fang Yuan mengulurkan tangan kirinya. Baru kemudian Sang Yazi tersenyum, memanggil Gu Sumpah Racun. Gu Sumpah Racun adalah cacing merah ungu, hanya seukuran jari dan memiliki mulut yang tampak berbahaya. Itu adalah Gu tingkat 3 yang dapat dikonsumsi. Ia terbang ke jari telunjuk kiri Fang Yuan, dan menggigitnya. Seketika, rasa sakit yang membakar jantung menyerang saraf Fang Yuan. Fang Yuan menahan rasa sakit saat ia mulai membaca rincian proposal tersebut. Setelah ia selesai, Gu Sumpah Racun hampir berlipat ganda ukurannya, karena menyerap darah jantung Fang Yuan. Segera setelah itu, Gu Sumpah Racun terbang ke jari Sang Yazi dan mulai menghisap darah. Sang Yazi mencengkeram kertas itu, dan menggunakan suara gemetar untuk membaca rinciannya, dan Gu Sumpah Racun berlipat ganda lagi. Wajahnya menjadi pucat karena kesakitan, saat ia mengatupkan giginya dan menarik napas dalam-dalam. Perjanjian sialan ini, mengapa begitu panjang? Tidak bisakah kau menulis lebih sedikit kata? Apakah ada yang perlu ditambahkan? Fang Yuan menggelengkan kepalanya. Bibir Sang Yazi melengkung, memperlihatkan senyum. Namun wajahnya berubah, dan senyumnya sedikit mengerikan. Bam! Gu Sumpah Racun yang diisi dengan darah, tiba-tiba meledak. Namun tidak ada darah yang berceceran tetapi malah berubah menjadi banyak titik cahaya merah. Titik-titik cahaya itu terbang ke arah Fang Yuan dan Sang Yazi, seperti hujan yang jatuh ke kolam, dan menyatu ke dalam tubuh mereka. Ini menunjukkan bahwa Gu Sumpah Racun telah berlaku. Jika kedua belah pihak membaca rinciannya dan tidak memenuhi niat batin mereka yang sebenarnya, setelah sumpah racun Gu meledak, itu akan berubah menjadi genangan darah basi. Situasi ini berarti bahwa satu pihak atau keduanya telah melanggar sumpah, menyebabkannya gagal. Melihat ini, senyum Sang Yazi menjadi lebih dalam. Dia menatap Fang Yuan, hehe, kita sudah bersumpah, jika kamu berubah pikiran di masa depan, atau melanggar perjanjian, kamu akan berubah menjadi genangan darah dan mati. Ekspresi Fang Yuan tetap sama, hanya berkata, di mana batu purba milikku? Sang Yazi mengangkat bahu, jangan khawatir, mengapa aku harus melanggar perjanjian, di sini. Dia melemparkan sebuah gu. Gu ini seperti bola, seindah kristal, setengah transparan dan seukuran telapak tangan. Ada sosok awan di dalam bola, seolah-olah telah menyegel banyak awan. Sosok awan putih ini tampak seperti lelaki tua bungkuk yang membawa tongkat jalan. Lelaki tua itu memiliki rambut putih panjang, memiliki perasaan abadi karena kerutan di wajahnya tampak sangat realistis, dan dia tersenyum tulus. Ini adalah Gu Tetua Purba. Gu yang secara khusus digunakan untuk menyimpan batu purba. Seperti kata pepatah, para profesional memiliki keahliannya sendiri. Gu Tetua Purba hanya tingkat 3, tetapi dapat menyegel hingga 1 juta batu purba. Ada 870.000 batu purba di sini, 30.000 sisanya, akan kuberikan kepadamu setelah aku selesai mengumpulkannya. Sang Yazi menyerahkan Gu Tetua Purba kepada Fang Yuan dengan sangat enggan. Di dalamnya, 600.000 adalah kredit dagang klan Sang, 270 sisanya adalah tabungan pribadi Sang Yazi. Setelah Fang Yuan menerimanya, dia bekerja sama dengan Fang Yuan untuk memurnikannya. Gu Tetua Purba berganti pemilik, dan perubahan terjadi di dalam awan. Lelaki tua itu awalnya melihat Sang Yazi, tetapi sekarang dia mulai tersenyum ke arah Fang Yuan. Fang Yuan menggerakkan Gu Tetua Purba itu, tetapi ke arah manapun dia bergerak, awan akan berubah dan lelaki tua itu akan tetap tersenyum ke arah Fang Yuan. Sebenarnya, Gu ini cukup menarik. Jika batu purba di dalamnya sedikit, lelaki tua itu akan mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi pahit. Jika jumlahnya pas-pasan, lelaki tua itu akan tanpa ekspresi. Dan akhirnya, semakin banyak jumlah batu purba mendekati batas,
semakin banyak pula senyuman lelaki tua itu. Sang Yazi melihat Fang Yuan memanipulasi Gu Tetua Purba dan tahu bahwa dia paham betul cara kerja Gu. Dia mendengus, Gu Tetua Purba ini cukup berharga, aku tidak bisa memberikannya kepadamu secara cuma-cuma. Aku membeli ini di pelelangan dan menghabiskan 6.600 batu purba. Fang Yuan mengangguk, Gu tingkat 3 dijual dengan harga ribuan batu purba, dan Gu Tetua Purba adalah yang langka, itu pasti bernilai jumlah itu. Dia segera mengeluarkan batu purba untuk diberikan kepada Sang Yazi. Sang Yazi menggunakan Gu penyimpanan biasa dan menyimpan batu purba ini, merasa tidak enak di dalam hati. Ini awalnya adalah batu purba miliknya. Tidak apa-apa, selama aku bisa mempertahankan posisi tuan mudaku, semuanya mungkin, aku bisa mendapatkan kembali batu purbaku. Dan untuk orang yang memerasku ini, dia akan mati dengan mengerikan. Sang Yazi bukanlah orang yang berhati besar, Fang Yuan merampok semua kekayaannya, dan dia bahkan harus meminjam sekitar 30.000 terakhir. Resep tulang putih biasanya 600.000, tetapi Fang Yuan menjualnya seharga 900. Sang Yazi menggosok hidungnya, setelah menderita kerugian seperti itu, dia merasakan kebencian yang luar biasa terhadap Fang Yuan. 30.000 sisanya, akan kuberikan padamu dalam 3 hari. Masalah ini hanya diketahui oleh kita berdua, tidak ada pihak ketiga yang boleh tahu. Bahkan rekanmu pun tidak. Jangan coba-coba mencari celah, itu tidak ada gunanya. Sang Yazi bangkit dan pergi, dia tidak tahan lagi berada di sana. Setiap detik dia menatap wajah Fang Yuan yang mengerikan, kemarahan di hatinya semakin menumpuk. Tidak ada celah dalam perjanjian itu, kau sudah melihatnya, bukan? Fang Yuan menunjukkan ekspresi datar. Sang Yazi mendengus, dia lahir dari klan Sang, dipengaruhi sejak muda, dan juga telah mengelola toko ini selama setahun, tidak ada celah yang bisa luput dari perhatiannya. Aku yakin kau tidak akan berani melanggar perjanjian itu. Dia tertawa meremehkan, lalu segera pergi. Fang Yuan tidak ambil pusing, dia tahu bahwa suasana hati Sang Yazi saat ini sangat bisa dimengerti. Mengenai sumpah racun, dia tidak akan mematuhinya. Larangan sumpah racun Gu sangat kuat, kalau tidak, tidak ada Master Gu yang akan menggunakannya. Tidak ada cara untuk mengungkapkannya kepada pihak ketiga, itu mutlak. Setiap bola lengkung mempertaruhkan nyawa sendiri. Seperti sebelumnya, Fang Yuan memberikan 6.600 batu purba kepada Sang Yazi. Ini adalah tindakan ekstra, dia bisa saja menguranginya dari 30.000 batu purba. Tapi tidak, dalam sumpah racun, mereka menyatakan 900.000. Jadi Sang Yazi harus mengeluarkan 900.000 batu purba kepada Fang Yuan. Ini adalah aturan yang dingin dan keras. 3 hari kemudian, Sang Yazi mengumpulkan 30.000 batu purba, dan menyerahkannya kepada Fang Yuan. Pada saat yang sama, Fang Yuan memberikan resep kepadanya, tentu saja, Gu kesatuan tulang daging yang paling berharga tidak dijual. Sang Yazi hanya tahu tentang tombak tulang Gu, tombak tulang spiral Gu, dan lain-lain. Setelah melihat resepnya, dia menemukan banyak resep lain yang menggunakan tombak tulang Gu sebagai dasarnya. Dia merasa senang karenanya, suasana hatinya pun membaik. Fang Yuan kemudian menjual tombak tulang Gu, tombak tulang spiral Gu, dan juga paku tulang Gu kepadanya. Sesuai dengan perjanjian awal mereka, jumlahnya adalah 40.620 batu purba. Hasilnya, setelah transaksi ini, aset Fang Yuan meningkat menjadi 934.020 batu purba. Dengan tabungannya, totalnya menjadi sekitar 945.000. Fang Yuan menaruh sebagian besar batu purba miliknya ke dalam Gu Tetua Purba. Untuk mencegah kecelakaan, dia juga menaruh beberapa di tubuhnya, dan beberapa di bunga tusita. Di kehidupanku sebelumnya saat ini, aku masih bekerja keras di karavan. Aku hanya membawa 50 hingga 60 batu purba. Namun, sekarang aku hampir menjadi jutawan. Fang Yuan membandingkannya dengan ingatannya. Keuntungan dari kelahirannya kembali dapat dengan mudah terlihat. Tentu saja, dia juga mengambil risiko besar. Semakin besar risikonya, semakin besar pula manfaatnya. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Usaha mungkin tidak membuahkan hasil, tetapi untuk memperoleh hasil, seseorang harus berinvestasi terlebih dahulu. Dalam sekejap, 3 hari berlalu. Penyelidikan klan Sang berakhir, dan Wei yang membawa undangan Sang Yan Fei, 2 tamu terhormat, Tuan pemimpin klan telah menyiapkan jamuan klan, secara khusus memerintahkan saya untuk mengundang kalian berdua.
Jamuan klan. Momen itu akhirnya tiba, pikir Fang Yuan bab 269, Perjamuan klan. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Sang Yan Fei menggelar perjamuan klan di halaman yang luas. Pesta itu diadakan di luar ruangan, karena di dalam gunung, tidak perlu khawatir akan badai atau hujan. Halaman itu tidak mewah atau elegan, bahkan agak tua. Ada sekitar selusin meja yang disusun melingkar di halaman, yang sudah tampak penuh sesak karenanya. Ada beberapa buah dan makanan ringan yang disusun di atas meja dan juga label yang menunjukkan kursi milik siapa. 3 kursi sudah terisi. Kakak, apakah kau tahu mengapa ayah memanggil kita kali ini? Sang Chow Feng bertanya samar-samar sambil memasukkan buah merah ke dalam mulutnya. Sang Qiuniu yang tertua duduk tegak, matanya terpejam saat beristirahat. Mendengar pertanyaan itu, dia membuka matanya sedikit dan berbicara dengan suara yang dalam. Ayah baru saja keluar dari kultivasi tertutup, dia mengadakan perjamuan klan ini karena dia merindukan kita, apa yang aneh tentang itu? Kakak mungkin benar, tetapi kapan ayah pernah mengadakan jamuan makan santai? Lihat, tidakkah menurutmu ada beberapa kursi lagi hari ini? Dari samping, Sang Pulao menyela. Sang Chow Feng mencibir, dan Sang Qiuniu memejamkan matanya lagi. Tatapan Sang Pulao berkedip. Dia bertanggung jawab atas zona lampu merah dan mengelola rumah bordil dari semua ukuran. Dia akan menjadi orang tercepat yang mendapatkan berita apapun. Sebenarnya, dia sudah mendengar beberapa pembicaraan. Dia baru saja akan melanjutkan ketika tiba-tiba telinganya berkedut, seseorang telah tiba. Tatapan ketiganya beralih ke gerbang. Berderit, gerbang didorong terbuka dan 3 orang masuk. Wei yang berada di depan diikuti oleh Fang dan Bai. Fang dan Bai sudah pernah ke sini sebelumnya, itu adalah kediaman pribadi yang mereka datangi sebelumnya. Kediaman pribadi ini adalah tempat di mana pemimpin klan bangsawan, ketika dia masih tuan muda, ditekan oleh aliansi tuan muda lainnya. Pemimpin klan bangsawan mengambil langkah mundur dan meninggalkan posisi tuan muda atas kemauannya sendiri, menjadi anggota klan biasa. Selama masa kejatuhan itu, dia tinggal di sini. Kemudian ketika dia menjadi pemimpin klan, dia memelihara tempat ini sebagai pengingat bagi dirinya sendiri dan generasi berikutnya. Perjamuan klan selalu diadakan di sini. Wei yang membuka gerbang dan memperkenalkan diri. Segera setelah itu, dia melihat 3 orang di halaman. Oh, 3 tuan muda sudah ada di sini. Sang Qiuniu, Sang Chow Feng dan Sang Pulao berdiri satu demi satu dan menangkupkan tangan mereka ke Wei Yang. Salam hormat kami, Tetua Wei Yang. Wei Yang adalah salah satu dari 5 jenderal besar di bawah Sang Yan Fei dan tokoh utama dalam klan Sang. Setiap tuan muda yang bersaing untuk posisi pemimpin klan muda harus melalui evaluasinya. Salamku untuk ketiga tuan muda, mereka berdua adalah tamu terhormat yang diundang oleh pemimpin klan. Wei Yang juga menangkupkan tangannya untuk memberi salam, ekspresinya tenang. Dia adalah seorang tetua, statusnya lebih tinggi dari posisi tuan muda dan sebagai tokoh penting dalam klan, dia tidak akan menjilat tuan muda ini. Tuan-tuan, silakan duduk. Wei yang menuntun Fang Yuan dan Bai Ningbing ke tempat duduk mereka. Ketiga tuan muda saling memandang, mereka bisa melihat kebingungan, keterkejutan, dan rasa ingin tahu di mata masing-masing. Ini adalah perjamuan klan, mengapa ada orang asing yang diundang? Siapa kedua orang ini? Tempat duduk mereka sebenarnya lebih dekat dengan tempat duduk ayah daripada tempat duduk kita. Wei yang juga duduk dan melanjutkan sambil tersenyum, biarkan aku memperkenalkan kalian. Ini Sang Qiuniu, putra tertua pemimpin klan, dia mengelola zona perawatan. Ini putra keempat pemimpin klan, Sang Chow Feng, dia mengelola semua arena pertarungan Gu di kota. Ini Sang Pulao, dia mengelola semua rumah bordil di zona lampu merah. Sang Qiuniu tegap dan suaranya dalam, orang bisa tahu dia orang yang tenang dari tatapannya. Dia yang tertua, sudah mendekati usia 30. Sang Chow Feng memiliki rambut acak-acakan dan hidung mancung. Dia memancarkan aura liar. Sang Pulao terlihat paling lembut, tubuhnya ramping, wajah putih, mata indah dan sikap santai menunjukkan bahwa dia berkeliaran dengan wanita sepanjang tahun. Qiuniu menyapa kedua tamu terhormat. Sang Qiuniu memimpin dengan menangkupkan tangannya sebagai ucapan salam. Wei yang tidak memperkenalkan Fang dan Bai, ketiganya cerdas dan tentu saja tidak akan mengejarnya dengan bodoh. Ketiga tuan muda itu terlalu sopan. Aku Heitu dan ini temanku Bai Yun. Fang Yuan memperkenalkan, nama-nama itu jelas palsu,
Hal ini membuat ketiga tuan muda itu semakin bingung tentang asal-usul Fang dan Bai. Mereka hanya bisa tertawa dan mengikuti alurnya. Saat waktu perjamuan malam semakin dekat, lebih banyak tuan muda muncul. Sang Pisiu yang mengelola tempat perjudian batu, Sang Xuanni yang mengelola restoran dan toko sutra, Sang Fusi yang mengelola pelelangan, Sang Bisi yang mengelola zona pemurnian pengganti, dan Sang Yazi yang sudah dikenal Fang Yuan. Wei yang memperkenalkan mereka kepada Fang dan Bai, semua tuan muda ini kurang lebih memperlihatkan ekspresi aneh saat melihat Fang dan Bai. Mereka duduk saat pembicaraan dimulai dengan semakin banyaknya orang, halaman kecil itu perlahan menjadi ramai. Tepat sebelum perjamuan dimulai, gerbang tiba-tiba terbuka dan seorang tuan muda bergegas masuk. Dia tinggi dan kurus, alisnya tebal dan tatapannya tajam, dia adalah tuan muda Sang Bian yang bertanggung jawab atas penjaga kota klan Sang. Para penjaga kota menangani segala macam perselisihan dan pertentangan, menjaga hukum dan ketertiban di kota, jadi kota itu adalah yang tersibuk. Setelah menyapa Fang dan Bai, Sang Bian baru saja duduk, ketika api berwarna darah berkedip-kedip di kursi utama saat Sang Yan Fei muncul. Sang Yan Fei mengenakan jubah putih dengan manset bertatahkan emas. Rambut merah tua beterbangan liar sebelum menempel di pinggangnya, dipadukan dengan wajahnya yang sangat tampan, itu membentuk aura dan karisma yang unik baginya. Anak-anakmu menyapa ayahanda. Banyak tuan muda berdiri satu demi satu sebelum setengah berlutut di tanah dan menyapa Sang Yan Fei dengan kompak. Pemimpin klan, Wei yang berdiri. Pada saat yang sama, Fang dan Bai juga berdiri untuk menyambutnya. Silakan duduk. Sang Yan Fei bersandar di kursi bersandaran lebar dan melambaikan tangannya dengan santai. Seketika, 7 cahaya indah berwarna-warni turun seperti hujan. Cahaya-cahaya indah itu mendarat di atas meja dan berubah menjadi berbagai macam hidangan lezat, aromanya langsung menyebar di halaman kecil. Fang Yuan langsung mengenali gu itu sebagai gu kotak makanan lezat. Itu adalah gu tingkat 5, yang secara khusus digunakan untuk menyimpan makanan lezat dan mempertahankan statusnya. Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan berusaha keras untuk mencari nafkah di karavan. Dia tidak memiliki seorang pun yang dapat diandalkan setelah kehancuran klan Gu Yue. Kemunculan tiba-tiba aliansi Master Gu Iblis di Gunung Yitian melampaui batas jalan lurus. Semua klan besar membentuk aliansi dan mengepung Gunung Yitian. Salah satu kepala pasukan sekutu, Sang Yan Fei menggunakan gu kotak makanan lezat ini untuk menyediakan makanan bagi pasukan. Hanya dengan lambaian lengan bajunya, puluhan ribu prajurit diberikan makanan lezat, menjadi bantuan yang sangat besar dalam meningkatkan moral mereka. Sejak saat itu, gu kotak makanan lezat menjadi simbol Sang Yan Fei dan menjadi topik pembicaraan bagi banyak orang. Saat itu, Fang Yuan mampu menjadi bos kecil dari level terendah dengan kelebihannya sebagai transmigrator, ia bergabung dengan cabang karavan yang bertugas mengangkut perbekalan ke pasukan sekutu jalur lurus. Ia secara pribadi dapat melihat kemegahan Sang Yan Fei menggunakan kotak makanan lezat gu. 7 lampu warna-warni yang menyilaukan memenuhi langit dan menyinari dunia, itu adalah suasana yang luar biasa dan megah. Tidak pernah menyangka bahwa aku akan melihat kotak makanan lezat gu ini bertahun-tahun sebelumnya dan juga menjadi tamu terhormat klan Sang. Fang Yuan menghela napas dalam hati. Ada perbedaan yang jelas antara kehidupan sebelumnya dan kehidupan ini. Ini adalah keuntungan besar dari kelahiran kembali. Dan keuntungan ini berasal dari Spring Autumn Cicada yang merupakan akumulasi dan pencapaian dari perjuangan kehidupan sebelumnya. Sang Yan Fei menyiapkan hidangan dan segera menyapa putra-putranya, kita kedatangan 2 tamu terhormat hari ini, kalian semua harus bersulang untuk mereka. Qiu Niu, kamu yang tertua, berikan contoh. Dengan Sang Yan Fei yang memberitahu mereka secara langsung, tuan muda klan Sang tidak berani bertindak lambat meskipun mereka bingung. Sang Qiu Niu segera berdiri dan mengangkat gelas anggur, berkata dengan suaranya yang dalam, Qiu Niu bersulang untuk 2 tamu terhormat. Setelah itu, dia meneguk gelas anggurnya. Fang Yuan juga menenggak segelas anggur sementara Bai Ningbing masih minum air. Qiu Niu adalah yang tertua di antara tuan muda ini, dia hampir berusia 30 tahun tetapi penampilannya tampak cukup dewasa seolah-olah dia berusia 40 tahun. Sebaliknya, ayahnya Sang Yan Fei tampak seperti pemuda berusia 20-an. Kontras antara ayah dan anak itu merupakan pemandangan yang cukup menarik. Saya sudah berbicara dengan kedua tamu terhormat sebelumnya. Para tamu terhormat, jika Anda punya waktu nanti, Anda bisa datang ke tempat saya untuk bersenang-senang, pertarungan Gu benar-benar menarik.
Sang Chao Feng juga berdiri. Bibir Fang Yuan melengkung membentuk senyum, dia tahu sedikit tentang Sang Chao Feng meskipun ini adalah pertama kalinya mereka bertemu. Pria ini sangat agresif untuk menang dan kejam serta licik. Dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, pada suatu waktu, dia pernah menjadi penghalang terbesar bagi posisi Sang Xin Qi sebagai tuan muda klan Sang. Pertarungan bersaudara keempat terlalu berdarah, yang terbaik adalah tetap menyenangkannya para wanita cantik bernyanyi dan menari untuk Anda. Sang Pulao membalas Sang Chao Feng sebelum mengusulkan bersulang untuk Fang dan Bai, matanya yang indah bersinar dengan cahaya. Saya ingin berbicara tentang romansa dan cinta dengan kedua tamu terhormat. Jika kita punya waktu, tentu saja. Fang Yuan berkata sambil tersenyum dan menenggak anggurnya. Perjamuan ini tampak seperti perjamuan untuk para selebriti di matanya. Sebagian besar tuan muda klan Sang ini akan memiliki kisah mereka sendiri yang akan menyebar ke seluruh perbatasan selatan di masa depan. Sang Yan Fei memiliki banyak anak tetapi orang-orang di sini mampu membedakan diri mereka dalam persaingan yang begitu ketat, dengan jelas menunjukkan kemampuan mereka yang melampaui orang lain. Orang bisa menyebut mereka raksasa di antara manusia atau batu giok yang belum dipoles. Selain itu, mereka masing-masing memiliki cara dan gaya mereka sendiri dalam melakukan sesuatu. Saat ini saat mereka berkumpul bersama di tempat yang sama, itu seperti mutiara yang bersinar dengan cahaya dan kegelapan. Untuk saat ini, tidak banyak yang bisa dikatakan tentang putra tertua Sang Qiuniu, putra kedua Sang Yazi, putra keempat Sang Chao Feng, dan putra kedelapan Sang Pulao. Putra kesembilan Sang Xuanni memiliki mulut seperti singa dan hidung lebar. Dia tampaknya menggunakan semacam gu, karena setiap kali dia bernapas, asap kuning muda keluar dari hidungnya dan melingkarinya. Putra ke-10 Sang Bisi bertubuh pendek dan gemuk, tampak jujur dan tampaknya tidak memiliki sesuatu yang luar biasa tentang dirinya. Namun Fang Yuan tahu Sang Bisi menyembunyikan kekuatan luar biasa yang beberapa kali lebih tinggi darinya. Putra ke-12 Sang Bian akan memiliki aliansi pernikahan dengan klan Tai, dan menjadi detektif dewa kedua di perbatasan selatan setelah Tai Sueleng. Putra ke-13 Sang Fu Si sangat cerdas, nasihatnya ketika pasukan sekutu jalur lurus menyerang Gunung Yitian menyebabkan kerusakan besar pada Master Gu Iblis berkali-kali. Dan putra ke-21 Sang Pisiu, dia adalah yang termuda dan terlambat berkembang. Bertahun-tahun kemudian, ketika klan Sang runtuh, dia melemparkan dirinya ke jalan setan dan menjadi iblis yang reputasi jahatnya menyebar jauh dan luas di perbatasan selatan. Ayah, maaf saya terlambat. Saat bersulang terus berlanjut, gerbang halaman terbuka dan seorang gadis masuk. Dia adalah Sang Chiwen, putri ke-16 Sang Yan Fei dan memegang kendali atas arena pertempuran. Dia memiliki wajah yang cerah dan kedua matanya bersinar dengan tatapan yang cerdas. Dia adalah orang yang lincah dan menawan. Setelah semua orang selesai bersulang anggur, Sang Yan Fei mengangkat cangkir anggurnya dan menghadap Fang dan Bai. Terima kasih telah melindungi Xin Qi sepanjang jalan, itulah satu-satunya alasan saya bisa mendapatkan seorang putri baru. Begitu dia berkata demikian, semua orang yang hadir tercengang. Bab 270, hadiah oleh Sang Yan Fei. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Putri, geng tuan muda itu menunjukkan ekspresi heran, saling memandang. Sang Yazi langsung menyadarinya, menepuk dahinya sendiri. Jadi ini dia, inilah sebabnya ayah menemui mereka berdua dengan sopan. Tabir misterius itu terangkat, dan Sang Yazi menatap Fang Yuan, kebencian besar tersembunyi dalam tatapannya. Dia tidak lagi takut, sekarang setelah dia tahu alasannya, setelah evaluasi ketika dia mendapatkan kembali pijakannya, dia akan perlahan-lahan menghadapi kedua bajingan itu. Seketika, tempat itu menjadi sunyi. Sang Yan Fei tersenyum saat dia mengamati orang-orang itu, memberi mereka waktu untuk menyerap informasi baru. Fang Yuan, kooperatif, menunjukkan keterkejutan, karena dia sedikit tertegun, dan bergumam dengan tatapan curiga, jangan beritahu aku. Benar, Sang Yan Fei menoleh ke arahnya, mengangguk, Nona Zhang yang kalian berdua kawal dan lindungi di karavan. Dia putriku, begitu dia melangkah ke kota klan Sang, aku mendeteksi garis keturunannya dan telah bersatu kembali dengannya. Zhang Xinqi, Bai Ningbing segera menyusul. Sang Yan Fei tertawa terbahak-bahak, hehehe, dia bukan lagi Zhang sekarang, tapi Sang. Kalian berdua menyelamatkan nyawa putriku yang berharga, kalian adalah dermawan klan Sangku, jadi kalian pantas bersulang dari kami. Sambil berkata demikian,
pintu dibuka oleh seseorang dengan pelan. Gu Master muda Tianlan mengenakan pakaian pelayan saat dia mendorong pintu terbuka, kembali ke sisi Sang Xinqi. Nona, Xiao Dai melihat ke halaman yang penuh dengan orang, dan merasa gugup. Ayo masuk. Sang Xinqi menghela napas dengan tenang, di bawah tatapan waspada semua orang, berjalan ke halaman. Tiba-tiba, langkahnya terhenti, menunjukkan keterkejutan dan kegembiraan di wajahnya. Dia melihat Fang dan Bai. Itu benar-benar dia. Melihat Sang Xinqi, pupil Bai Ningbing mengecil seukuran jarum pentul karena dia benar-benar tercengang. Di seluruh halaman, tidak ada yang bisa memahami keterkejutan di hatinya. Keterkejutan Bai Ningbing bukan berasal dari Sang Xinqi, melainkan Fang Yuan. Dia adalah orang yang cerdas, saat dia melihat Sang Xinqi, dia langsung mengerti, apa motif sebenarnya Fang Yuan. Sang Xinqi adalah Sang Xinqi, jadi dia melindunginya. Bagaimana dia tahu identitasnya? Apakah ini semua bagian dari rencananya? Pada saat itu, pikiran Bai Ningbing berputar-putar saat badai bergolak di dalam hatinya. Kakak Heitu, Kakak Bai Yun, mengapa kamu di sini? Sang Xinqi menatap Fang Yuan tanpa berkedip, matanya bersinar terang. Cier, ayah bilang aku akan memberimu kejutan, bukan? Sang Yan Fei tertawa pelan. Sang Xinqi membungkuk dan memberi hormat, terima kasih ayah, ini adalah hari paling bahagia yang pernah kualami sejak datang ke kota Klan Sang. Setelah kekacauan awal, dia telah menerima Sang Yan Fei sebagai ayah kandungnya. Tidak peduli seberapa besar ayahnya telah mengecewakan ibunya, dia tetap keluarganya. Bahkan jika Sang Xinqi memiliki dendam dan kebencian terhadap Sang Yan Fei, hubungan kekerabatan yang mengikat mereka tidak dapat diputuskan, terutama untuk wanita baik seperti dia. Sang Yan Fei mendengarnya memanggilnya ayah untuk pertama kalinya, dan bibirnya melengkung, menunjukkan senyum yang berseri-seri. Sang Xinqi berbalik lagi, menunjukkan kecemasan, saat dia menjelaskan kepada Fang Yuan, Kakak Heitu, aku tidak sengaja berbohong kepadamu. Setelah ibu meninggal, dia memerintahkanku untuk datang ke kota Klan Sang. Aku hanya memahami usahanya dan kebenarannya setelah bertemu ayah. Kata-kata itu seperti sambaran petir yang menyambar hati Bai Ningbing. Mata birunya menyipit menjadi satu garis, karena hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan, bahkan Sang Xinqi tidak tahu identitasnya. Mengapa Fang Yuan tahu segalanya? Awalnya, Fang Yuan diselimuti kabut di dalam hatinya, tidak dapat mengamatinya dengan jelas. Namun sekarang, kabut itu menebal, dan Fang Yuan menjadi lebih misterius dan tidak terduga. Jadi begitulah, aku bertanya-tanya mengapa Klan Sang memperlakukanku dengan sangat baik. Jadi ini alasannya, Fang Yuan menghela napas sambil mengangkat kepalanya, lalu perlahan menggelengkan kepalanya, berseru, berpikir bahwa kau adalah putri pemimpin Klan Sang. Kakak Heitu, bisakah kau memaafkanku? Sang Xinqi menggenggam tangannya, bertanya dengan gugup. Sang Yan Fei mengerutkan kening ringan, melihat sikap putrinya, dia tahu bahwa putrinya sangat menghormatinya. Fang Yuan tertawa, tidak masalah, mengapa aku harus menyalahkanmu? Pihak yang tidak tahu itu tidak bersalah, sebenarnya, aku juga telah berbohong kepadamu. Apa? Sang Xinqi membeku. Fang Yuan mengusap hidungnya, Heitu, Bai Yun hanyalah nama palsu. Sang Xinqi tersenyum lembut, dengan ringan berkata, aku sudah menebaknya sejak lama. Fang Yuan ragu-ragu dengan sengaja, lalu menggertakkan giginya dan menangkupkan tinjunya, aku malu, nama asliku adalah Gu Yue Fang Zeng, ini adalah temanku Bai Ningbing. Gu Yue Fang Zeng, Sang Xinqi mengulang nama ini beberapa kali, mengingatnya dalam hati. Senyum Sang Yan Fei juga melebar, dia menghargai kejujuran Fang Yuan. Sebenarnya, dia telah menyelidikinya sejak lama. Meskipun klan Gu Yue telah musnah, Klan Sang memiliki cara untuk mencari tahu informasi dari klan Jia. Desa Gu Yue memiliki orang bernama Gu Yue Fang Zeng, dan orang ini memiliki bakat kelas A, dan merupakan kandidat pemimpin klan muda. Pada saat yang sama, Bai Ningbing adalah kandidat pemimpin muda klan Bai. Keduanya dipuji sebagai orang jenius. Mengenai mengapa mereka harus bersembunyi dan menyelinap ke dalam karavan, hal ini lebih mudah diselidiki. Karena warisan Gunung Baigu, dua tuan muda klan Bai tewas di tangan mereka. Pada saat yang sama, mereka mengambil alih setengah dari warisan tersebut. Klan Bai mengeluarkan surat perintah penangkapan yang merupakan bukti terbaik.
Jadi itulah mengapa jantungku berdebar-debar tadi. Sang Pulao tertawa. Anak ini mengucapkan selamat kepada ayahanda. Kata sang bisi, jika kamu menghadapi masalah, beritahu kakak laki-laki. Sang Qiyuniu menatap sang Xin Qi dan berkata, ini luar biasa, aku punya adik perempuan baru. Perjamuan ini layak untuk datang. Sang Ciwen tertawa. Tuan muda itu pulih dari keterkejutan mereka, dan dengan cepat menunjukkan kasih sayang mereka. Ini adalah kesempatan yang menggembirakan bagi kita semua, karena kalian semua telah mendapatkan adik perempuan baru yang masih sedarah. Sang Yan Fei menatap anak-anaknya, sangat jelas tentang kondisi mental mereka. Kemunculan Sang Xin Qi tidak diragukan lagi merupakan ancaman. Mulai sekarang, akan ada satu orang lagi yang bersaing untuk posisi tuan muda. Dulu, bukankah Sang Tuo Hai adalah anak haram ayah? Sekarang dia adalah pemimpin muda klan Sang. Sebenarnya tidak perlu khawatir, klan Zhang adalah cabang dari klan Wu, dan memiliki permusuhan dengan klan Sang. Sang Xin Qi tidak punya dasar di sini, dia mudah dihadapi. Tuan-tuan muda itu menunjukkan wajah yang tersenyum, tetapi hati mereka sedang mempertimbangkan situasi. Keluarga kekaisaran tidak memiliki tempat untuk kekerabatan. Tahta kaisar sangat penting untuk mendapatkan keuntungan terbesar, bahkan kekerabatan pun tidak dapat melengkapinya. Klan Sang adalah penguasa perbatasan selatan, siapapun yang naik ke posisi pemimpin klan di masa depan akan menjadi salah satu pihak yang memiliki suara di seluruh perbatasan selatan. Tinggi dan perkasa, naik ke puncak alam fana, keuntungannya tidak dapat dipercaya. Generasi pemimpin klan Sang mana yang tidak mengalami pertempuran sengit, sebelum mereka naik ke posisi itu dengan susah payah. Sang Yan Fei telah mengalami ini sebelumnya, jadi dia jelas tentang situasi saat ini. Karena itu, hatinya semakin tertuju pada Sang Xin Qi. Saat ini, dengan mengumumkan identitasnya, meskipun itu untuk melindunginya, itu juga melemparkannya ke dalam lingkaran persaingan ini. Kemarilah, Qi duduklah di sini. Sang Yan Fei menepuk kursi di bawahnya, berkata, ya, Sang Xin Qi menjawab, menatap Fang Yuan dalam-dalam saat Fang Yuan mengangguk padanya sambil tersenyum. Sang Xin Qi berjalan mendekat, duduk di samping Sang Yan Fei. Xiao Lan, Xiao Dai, kedua pelayan ini berada tepat di belakangnya. Melihat ini, ekspresi semua orang menjadi aneh. Sejak mereka lahir, mereka belum pernah melihat seorang ayah yang begitu menyayangi anaknya hingga seperti ini. Bahkan anak haramnya, Sang Tuo Hai, tidak menerima perlakuan seperti itu. Baiklah, kalian semua, silakan duduk. Sang Yan Fei melambaikan tangannya, melihat ke arah Fang dan Bai lagi. Dia berkata, Gu Yue Fang Zheng, Bai Ningbing, kalian berdua menyelamatkan putriku yang berharga, dan mengantarnya ke sini. Keluarga kami sangat berhutang budi padamu, jika kalian punya permintaan, kalian bisa mengatakannya sekarang. Sebagai pemimpin klan Sang, aku akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan kalian. Tuan muda itu menoleh untuk melihat Fang dan Bai, dengan ekspresi iri. Ini adalah rasa terima kasih dari pemimpin klan Sang, sebuah janji dari penguasa perbatasan selatan, kata-katanya seberat gunung. Tapi Fang Yuan menggelengkan kepalanya, Tuan pemimpin klan, alasan kami melindungi Nona Sang Xin Qi adalah karena kebaikannya sebelumnya. Utang kami telah dilunasi, kami tidak berutang apapun kepada satu sama lain. Saat dia berkata demikian, semua orang menunjukkan ekspresi terkejut. Sang Fusi dengan cepat bereaksi, menyipitkan mata, memuji kecerdikan jawabannya. Fang dan Bai menyelamatkan putri Sang Yan Fei, dia harus memberi mereka hadiah yang besar. Jika tidak, bagaimana orang luar akan memandang klan Sang? Jika tuan muda klan Sang menghadapi bahaya di masa depan, siapa yang akan membantu mereka? Sang Xin Qi melihat Fang Yuan menolak hadiah itu, dan segera menjadi cemas, berkata kepada Sang Yan Fei, ayah, selama perjalanan karavan, saudara Hei itu juga kehilangan banyak asetnya. Sang Yan Fei adalah pria yang cerdas, sebelum Sang Xin Qi menyelesaikan kata-katanya, dia mengerti maksudnya. Ini untuk mencari uang bagi Fang dan Bai. Dia mengangguk, karena kalian berdua adalah Master Gu, aku akan memberikan 1.000.000 batu purba sebagai ungkapan terima kasihku. Mendengar ini, banyak tuan muda hampir meneteskan air liur. Meskipun mereka mengendalikan banyak aset klan Sang, tetapi itu berada di bawah pengawasan semua orang dan ada evaluasi tahunan, mereka hampir tidak dapat mengisi kantong mereka sendiri. Sang Yazi memiliki bakat,
tetapi terlalu serakah, menyebabkan hasil bisnisnya dalam bahaya. Fang Yuan menggelengkan kepalanya lagi, sejujurnya, aku telah melewati situasi berbahaya untuk merebut warisan. Setelah menjual resep itu, aku tidak lagi kekurangan batu purba. Oh, begitukah? Sang Yan Fei menatap Sang Yazi dengan penuh makna. Sang Yazi begitu takut hingga jantungnya hampir melompat keluar, mulutnya kering dan keringat dingin berkumpul di dahinya. Mengenai masalah Sang Yazi, bagaimana mungkin Sang Yan Fei tidak tahu? Bahkan jika dia memalsukan akuntansi, apa yang terjadi dapat dengan mudah ditebak. Namun, Sang Yazi tetaplah putranya sendiri, bahkan jika dia melanggar aturan klan Sang, selama itu tidak terbongkar, itu juga termasuk keahliannya. Berada di posisi ini, dia telah belajar sejak lama, mematuhi aturan bukanlah sebuah kemampuan. Kemampuan sejati terletak pada melanggar aturan untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tidak menerima hukuman. Mereka yang memiliki kemampuan sejati menghancurkan tatanan lama, sambil membuat aturan baru dan menikmati keuntungan di sepanjang jalan. Sang Yan Fei menggunakan kesempatan ini untuk mengingatkan Sang Yazi, sebelum dia memberikan hadiah lain untuk mereka pertimbangkan. Sang Xin Qi hanya mendengar setengahnya, sebelum matanya bersinar terang. Inilah yang paling dibutuhkan Fang dan Bai.